Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat kita ngumpul indah bener ini. Cuacanya cerah walaupun habis hujan dan ada hidangan yang luar biasa. Ada kopi, ada kue-kue. Terus kita ini udah kumpul nih ceritanya di tempatnya Kak Haji Pun, Saung Nusantara. Di mana sini Kak Haji? Di Di Pabuaran, Pabuaran ya, di Pabuaran di desa. di Desa Cimenti, Oh, Kampung Cimenti, Desanya Kaduberem. 20 menit ya dari Ya, Serang ya. 20 menit. Iya, 20 menit dari Serang. Tadi kita datang samaan ya, ada Kaji Suhud, Kang Iman, ada Kaji Munifi. Ini kan udah kumpul-kumpul nih, rasanya produktif nih kalau kita bicara tentang apa namanya? Jual beli suara dalam pemilu. Nah, jual beli suara dalam pemilu ini Kaji, itu sudah ditengarai dari pertengahan abad 19 di Amerika, negara kampiumnya demokrasi gitu. Dan juga bukan persoalan di Indonesia loh Kak Haji. Di beberapa negara eh, di kawasan Asia juga terjadi. Nah, untuk survei di tahun ini, iya di Eropa juga ditengarai juga jual beli suara itu ada gitu. Nah, untuk survei di 2022 kalau nggak salah, Indonesia ini urutan ketiga setelah Thailand dan Filipina kalau nggak salah, jual beli suara yang paling tinggi. Dan di pemilu 2014 Haji, Banten itu provinsi jual beli suara paling tinggi, tapi juga paling murah karena dari 50.000, dari 5.000 paling tinggi 50.000, 5.000 rupiah sampai 50.000 rupiah Per suara. per suara. Nah, anehnya dari semua survei yang ada, dari semua survei yang ada, semakin rendah perekonomian satu masyarakat, itu harga suaranya makin rendah, Semakin murah ya. makin murah gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang memang perekonomian tinggi itu makin tinggi. Nah, salah satu survei mengatakan paling tinggi suara itu pernah jual beli suara di Batam itu harganya 1.200.000 Per suara. per suara Batam. di Batam. Ini kita bukan mengklaim bahwa Batam paling paling ini ya, ini ya. Nah, dari beberapa varian survei juga, eh berapa riset yang dilakukan untuk sampel yang dimintakan jawabannya apakah terlibat jual beli suara, itu rata-rata sampel dari populasi yang diminta untuk menjawab itu jumlahnya 50% sampai 75% terlibat jual beli suara. Nah, ini kan Biasa. persoalan. Jadi kita akan coba kupas nih Kak Haji. Dari perspektif Islam lah terutama, ini hukumnya apa? Kemudian yang kedua, dampaknya apa? Kemudian apakah juga kita ingin melihat bahwa demokrasi adalah satu sistem yang cacat dan membiarkan sesuatu yang haram terjadi, katakanlah begitu. Nah, persoalannya akan kita hadapi di 2024 mendatang loh, Kak Haji. Gimana nih? Apa yang bisa eh, Kak Haji lontarkan untuk membahas ini? Ya, terima kasih. Pak Isan nampaknya ini tertarik sekali ya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini. Memang ini harus dibicarakan dan harus disimak oleh masyarakat ini. Karena nampaknya kita ini bukan rahasia lagi ya sepertinya. Di setiap pemilu itu itu pilkada, pilgub, sampai ke tingkat pilpresnya juga. Karena kepentingan itu, maka terkadang ada pola atau cara-cara mekanisme politik yang memang sebetulnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Di antaranya itu suap menyuap, nyogok lah bahasa itu ya. Nah, mungkin dalam Islam dikatakan riswah. Riswah. Ini masuk kategori riswah kalau menurut kajian kami ya. Riswah itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Karena
ar-rosi wal murtasi finnar. Jadi orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama masuk neraka. Nah, kalau kemudian ada nih beberapa calon yang konon katanya biasanya saya nggak meniatkan diri untuk menyuap, tapi untuk ya memberikan ala kadarnya buat nunggu di TPS, takut pengen minum apa segala macem gitu ya. Ini luar biasa, alibi-alibi seperti itu udah biasa gitu. Udah klis. Ya udah klis. Artinya kalau memang seseorang itu dermawan, ngapain juga ngasih uang ke masyarakat dikala mau nyalon. Mestinya kalaupun memang tidak mau nyalon, kalau berjiwa sosial, jiwa sosialnya tinggi, lagi ada milik ya bagi-bagi, kenapa gitu. Nggak harus di tempat atau pada waktu saat mau pencalonan. Nah ini artinya politik di Indonesia saat ini nampaknya memang harus ada beberapa perubahan, Pak. Jangan sampai kemudian nanti ini menjadi konsumsi masyarakat yang sudah mendarah daging akhirnya. Dan kita bisa rasakan saat ini ketika ada beberapa calon yang datang, yaitu pasti orang berharap dikasih sesuatu karena ini sudah menjadi budaya sepertinya, Pak. Konotasinya ke sana. Ya, konotasinya udah ke sana. Bahkan terkadang orang bilang gini, ya saya mau siapa aja yang penting ada duitnya. Nah ini resiko tinggi ya dalam perpolitikan bangsa kita ini. Itu realita. Ya realita. Ya mungkin dari Pak Iman ya. Jadi memang gini Pak Kiai, ini realita kita per hari ini seringkali dihadapkan kepada para calon gitu, baik legislatif maupun yang untuk eksekutif. Memang mereka punya tim biasanya. Nah tim itu mereka biasanya hitung per hari. Nah ketika target suaranya semakin kecil, biasanya mereka itu melakukan tindakan yang bukan pasti ya, kebanyakan lah. Saya juga tidak ingin menuduh juga, tapi kebanyakan lalu mengambil jalan pintas, membagikan uang atau bentuk apapun, bukan hanya uang. Ada juga dalam bentuk misalnya motong kambing, kemudian bacakan, sembako dan sebagainya beberapa hari atau malamnya ketika mau pencoblosan. Serangan fajar lah apa namanya seperti itu. Nah kalau ini dikategorikan korupsi lah atau ruswah gitu, maka ada dilema di sini. Dilema ketika diharapkan para calon dia mau tidak melakukan itu, kemungkinan kalahnya banyak, kemungkinan kalah. Tapi kemudian kalau dia melakukan, dia masuk pada kategori yang diharamkan oleh agama. Saya cuma pengen narik ininya, seperti Pak Kiai tadi bilang, kita diskusi kecil sebelum di perjalanan atau sebelum ini, bahwa kalau pimpinan itu seorang yang baik tapi kemudian tidak punya baik dalam pengertian dia punya leadership yang bagus, punya ini bagus, tapi dia tidak punya dia harus menghadapi kenyataan itu, dia kalah dengan main itu. Apakah bisa ketika misalnya dalil itu digunakan untuk daripada misalnya jabatan itu diisi oleh orang yang tidak kredibel, orang yang buruk lah katakan begitu. Kayak gitu kan kayak Kiai. Jadi hadap realita per hari ini dan kemungkinan ke depan itu seperti itu gitu. Ya. Begitu ya Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai bisa jelaskan kayak. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mau menyapa sahabat Banten Podcast. Selamat sore. Dalam dalam cuaca yang begitu romantis, begitu indah, kita diberi kesempatan untuk diskusi kecil tentang demokrasi ataupun masalah jual beli suara. Utamanya saya ingin menekankan bahwa demokrasi itu adalah
dalam perspektif Islam ya Pak Iman ya, bahwa demokrasi itu adalah kesepakatan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang sam'an wa ta'atan. Itu menurut yang saya baca dari buku Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa demokrasi adalah merupakan kesepakatan gitu. Kesepakatan antara rakyat yang sam'an wa ta'atan dan pemerintah yang bijaksana. Itu Pak. Kemudian masalah jual beli suara itu sendiri, ya insya Allah semua sudah memahami bahwa di sekitar kita itu memang sudah lama terjadi, dan itu memang sesuatu yang membuat miris Pak, dan menjadi sebuah PR besar bagi para ulama, umaro, dan elit masyarakat. Maksudnya mari bersama-sama kita lebih banyak memberikan pencerahan, memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat bahwa hal tersebut adalah tidak baik. Di samping memang itu adalah pelanggaran masalah moral, juga masuk dalam pelanggaran hukum Pak. Karena dalam hukum positif itu masuk pasal, kalau tidak salah 515 ya, 515 nomor 7 tahun 2017, yang insya Allah bunyinya di sana setiap warga ataupun setiap orang yang melakukan jual beli hak suara itu diancam dengan hukuman paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah itu dari hukum positif Pak. Kalau dari hukum Islam, wah sudah sangat jelas. Tadi sudah disinggung sama Kiai Haji Saifun Nawasi bahwa ar-rosi wal murtasi finnar itu sudah mutlak itu Pak, sudah tidak bisa diganggu gugat. Makanya mari bersama-sama kita itulah tadi saya mengajak kepada ulama, umaro, cendekiawan dan seluruh elemen masyarakat untuk masing-masing saling mengingatkan saudara-saudara kita bahwa kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis itu sangat tidak baik. Itu intinya. Mangga barangkali dari Bapak Ustadz Zuhud mau menyambung, mangga silakan. Ya, terima kasih. Ini diskusi yang menarik sekali untuk dibahas ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan pesta rakyat pemilu di 2024. Nah, terkait dengan hukum tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah nas ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, bahkan ada lagi hadis yang menyatakan Rasulullah itu melaknat bagi orang yang menyuap dan disuap. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini jelas ya, dan kita harus menolak itu semua. Jangan sampai tergiur. Tadi sudah dijelaskan di awal, Banten itu murah sekali ya menjual suara. Hanya dengan uang 50.000 ya Pak Isan ya. 5.000 sampai 50.000, sangat murah sekali. Nah, ini kalau 50.000 satu bungkus rokok juga sudah selesai sebenarnya. Ya, dengan bensin 20.000 lah, rokok 30.000. Sangat murah sekali. Makanya ya mari kita bersama-sama mengawal pemilu nanti, jangan sampai terprovokasi oleh politik uang ya, itu disebut dengan riswah itu tadi. Nah, dampaknya luar biasa nantinya. Nah, nanti ini orang yang calon kemudian dia memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ini nantinya calon ini akan bagaimana kemudian apa yang dia keluarkan, hitung-hitungannya nanti berapa nanti yang saya dapatkan untuk membayar kos modal. Nah, ini nih menarik juga nih untuk dibahas gitu ya. Nah, itu sementara
nanti kita diskusi lebih menarik lagi. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Nih makin dalam nih. Jadi jual beli suara bukan faktor tunggal, bukan karena masyarakat saja yang terlibat. Rasanya kita harus meninjau juga bagaimana partai politik, kemudian sistem demokrasi dan kemiskinan yang ada di dalam masyarakat, gitu. Jadi saya melihat bahwa kebebasan atau kehendak bebas yang ada dalam manusia itu kan nggak perlu diklaim sebagai sebuah demokrasi, karena ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian ada perdebatan antara Tuhan dengan malaikat, di situ udah ada kehendak bebas. itu pertama, artinya kebebasan bagi saya sebuah fitrah gitu. Nah, apa hubungannya ketika dikaitkan dengan demokrasi? Beberapa catatan yang saya baca, toh dia memiliki sebuah kecacatan yang permanen mengenai persoalan prinsip kesetaraan yang ada. Artinya makin tinggi satu derajat demokrasi dalam satu negara, toh tidak bisa dinafikan ada jenjang antara si kaya dan si miskin yang begitu tinggi. Jadi kalau kita pertegas bahwa siapa bisa dipilih dan memilih, tentu saja dalam prakteknya akan berbeda. Seseorang dipilih tentu saja ketika dia punya materi yang mumpuni untuk bisa dipilih. Dan sebagus apapun moral seseorang, ketika dia tidak punya logistik, toh dia tidak bisa untuk mencalonkan gitu. Artinya apakah jual beli suara ini bisa dihentikan atau diminimalisir sampai pada derajat tertentu, atau memang jual beli suara ini akan berhenti ketika kita akan bicara di end of demokrasi terjadi, karena tidak ada yang abadi kecuali Tuhan, kan? Ini menarik untuk dicermati. Artinya pada satu ketegasan, bagaimana hukum jual beli suara, haram atau nggak haram? Nah, kalau memang haram, ternyata ini menjadi sebuah budaya politik yang masif, sistematis, gitu kan? Dan tidak peduli pada bagaimana perilaku yang dikategorikan dalam pemilu, mau dia pemilih rasional, mau dia tidak rasional, mau dia kultural dan sebagainya, atau yang paling rasional juga bisa transaksional begitu. Nah, dalam konteks ini mudah-mudahan kajian ini bisa memperdalam pada persoalan bagaimana sesungguhnya apa yang menjadi penyebab dari persoalan jual beli suara ini, dan apa yang kemudian bisa menjadi solusi gitu. Karena kalau kita berharap bahwa pendidikan politik itu bisa diselenggarakan oleh parpol, maka sesungguhnya parpol itu adalah biang kerok dari persoalan-persoalan degradasi moral yang ada di negeri ini. Gitu. Mohon maaf, partai politik, mari kita ngudut bareng. Tapi kopi bareng. Memang demikian, Pak. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir memang masyarakat juga tidak punya sebuah keberdayaan untuk menolak itu, begitu. Karena jual beli suara ini juga didukung oleh satu sistem kekeluargaan, mungkin satu sistem dinasti, oleh satu kultur yang kemudian menjebak bahwa sesungguhnya demokrasi yang berjalan saat ini, hasil pemilu yang kemudian dihasilkan dari jual beli suara, memiliki nilai-nilai yang manipulatif. Dia benar di atas permukaan, tapi sesungguhnya gitu memporak-porandakan persoalan moral di bawah permukaan. Gimana, Kaji? Ya, terima kasih. Saya menarik terkait parpol ya. Kalau saya menganalisa begini, Pak. Baik parpol ataupun individu seorang calon
yang selalu menggunakan money politik, ini saya bisa menganalisa bahwa parpol atau individu tersebut tidak memiliki kemampuan sebetulnya. Tidak memiliki kemampuan secara apakah keilmuan, ya, kemudian juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan sebagainya, sehingga mengandalkan satu cara yang memang cara transaksional inilah yang mungkin dianggap lebih mudah untuk melakukan bagaimana menaikkan rating politik atau menjadikan dia sebagai dewan atau wali kota, gubernur dan sebagainya. Jadi pada dasarnya saya mengambil kesimpulan mereka ini tidak memiliki kemampuan. Kalau memiliki kemampuan, saya pikir nggak mesti menggunakan money politik juga, orang akan menilai ini yang layak loh jadi pemimpin. Seperti itu. Partai ini loh yang memang mampu mengayomi masyarakat, yang mampu bersosial dengan masyarakat. Nah ini secara pribadi saya juga gini Pak, tidak juga konyong-konyong menyalahkan masyarakat juga ya. Sehingga masyarakat saat ini ketika hajat politik ini banyak orang yang mengharapkan ya kedatangan dari seorang calon dan memberikan sesuatu, apa itu berbentuk uang, berbentuk sembako dan sebagainya. Karena memang berpikirnya sederhana kalau masyarakat. Kalau udah jadi kok nggak ingat kita. Ini di sisi masyarakat seperti itu, Pak. Kita pernah beberapa kali survei di masyarakat, kenapa Anda selalu berharap dikasih sesuatu oleh para calon dan sebagainya. Mereka sederhana jawabnya. Udah Kang Haji katanya. Kalau sudah jadi mereka lupa kita. Kalau waktu mau nyalon, waduh, kita yang bukan saudara dianggap saudara, yang tidak akrab dianggap akrab, tapi gitu jadi liau. Nah ini mungkin salah satu motivasi masyarakat kenapa kalau memilih pemimpin wani piro gitu. Wani piro, ini salah satunya. Nah berawal dari memang seorang calon yang tidak memiliki kemampuan tadi, sehingga ya dengan cara yang simpel, mudah, ya kita beli aja lah suara. Siapa sih masyarakat yang tidak mau dikasih uang untuk memilih kita? Nah akhirnya ini juga akan menimbulkan atau berdampak negatif ya pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks pemerintahan. Kalau pemerintahnya, pejabatnya, para wakil rakyatnya, mereka ini duduk hasil daripada upaya-upaya money politik, dimungkinkan besar ini akan tidak selalu positif ya dalam memimpinnya. Yang tadi dikatakan tadi, pasti ada hitungan. Nah saya waktu nyalon habis sekian, paling tidak harus ngumpulkan juga untuk balik modal dulu gitu. Ini udah pasti lah ya, bisa dipastikan. Karena seperti itulah. Mungkin ada yang lain, silakan. Kalau saya melihat seperti ini, kita harus evaluasi secara kritis ya pembenahan langsung kepada sistem pemilihan langsung itu. Karena dengan sistem pemilihan langsung itu para calon dia dengan bebas memberikan riswah kepada pemilik suara atau masyarakat. Nah yang kedua terkait dengan regulasi, kita sudah punya Bawaslu dan itu tugasnya adalah mengawasi pemilihan yang akan dilakukan. Terus kemudian undang-undangnya pun juga jangan cuma didenda berapa 36 juta ya, sangat murah sekali seperti itu. Hukum paling banyak gitu. Hukumannya pun juga cuman 3 tahun paling lama. Nah, ini harus dibenahi juga secara regulasi. Nah, yang terakhir, yang ketiga menurut saya adalah etika. Ya. Etika kita seorang muslim dan memang kita sudah tahu bahwa riswa itu adalah haram, maka jangan sekali-kali kita menerima suap dari para calon atau dari partai politik. Nah terus kemudian para ulama, para kiai, para ustadz yang ada di kampung-kampung itu pun juga harus bergerak. Kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa riswa itu adalah haram. Seperti itu. Mungkin yang lain. Ya. Saya mau nanggapi gini. Saya lebih pada realita politik yang saat ini ada. Bahwa sistem demokrasi hasil sebuah kesepakatan
itu juga sudah ada sebuah undang-undang. Sistem demokrasi kita di zaman Pak Harto itu sistem demokrasi, tetap dengan judul demokrasi, kemudian dengan perwakilan, ya kan? Artinya tidak satu orang satu ini. Presiden dipilih oleh MPR, kemudian DPR dan MPR. Itu sistem demokrasi. Kemudian karena reformasi kemudian berubah. Persoalannya adalah fakta kita bahwa masih banyak pengkaderan kepemimpinan yang belum kapabel, yang tadi disebut Pak Kiai, bahwa partai politik kita itu cenderung instan untuk memajukan pemimpinnya, baik calon legislatif maupun calon eksekutif. Mereka, contohnya gampang, saya bukan berarti anti artis. Mereka lebih pada bagaimana artis-artis didorong untuk menjadi legislatif karena popularitas. Lebih dikenal. Itu mencirikan bahwa sistem kaderisasi kepemimpinan di partai politik memang tidak berjalan secara optimal dan baik. Yang kedua mungkin juga partai politik berkaitan dengan ini. Yang keduanya, fakta juga bahwa rakyat kita itu masih, karena mungkin sudah beberapa kali dari tahun 2000-an ketika reformasi itu kemudian satu orang pemilih langsung, kemudian partai politik tidak berhasil membangun para pemimpinnya, kader-kadernya, terus kemudian mengambil jalan pintas, maka itu menjadi beberapa kali pemilu itu sudah menjadi kebiasaan strategi-strategi yang secara tersembunyi, strategi yang tidak dijelaskan di atas kertas, tapi dilakukan ketika situasi-situasi itu. Juga tidak ada korelasinya, Pak. Kalau suatu masyarakat ekonominya tinggi, dengan kalangan sampai misalnya tadi contoh Pak Iksan di Batam sampai harga 200, ternyata itu tidak berkorelasi juga gitu loh, bahwa ekonomi cukup di suatu daerah malah menaikkan harga. Bukannya saya sudah cukup, wah saya harus memilih pemimpin berdasarkan ini. Bukan idea itu yang muncul, tapi ini malah jadi naikin harga. Jadi tidak ada korelasi juga bahwa suatu daerah yang makmur dengan pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian tidak ada korupsi. Kan rasuah itu korupsi, Pak. Ini juga bisa dibuktikan dengan pemimpin kita, eksekutif maksudnya, bupati, wali kota, gubernur, yang terlibat, berapa banyak yang kemudian harus ditangkap oleh KPK. Ya itu tadi mungkin dia hitung-hitungannya berapa yang harus dia kembali, kemudian berapa juga untuk mencalonkan kembali gitu loh. Jadi tidak ada korelasinya pada akhirnya tingkat ekonomi. Tapi masa kita mentok di situ jadi jumud gitu loh. Pasti ada solusi. Saya pikir begitu. Solusi. Nah, satu lagi, dalam kondisi kayak gini kan fakta. Seorang pemimpin yang baik, kemudian ada satu pemimpin yang buruk. Kemudian pemimpin yang baik itu dia ngikutilah. Seperti misalnya jangan ada rasuah, ada korupsi, dia akan ngikuti. Dan saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Saya nggak usah nyebutin partainya. Selalu tuh tidak berhasil. Dia kalah dengan orang yang di ujung-ujungnya dia menggelontorkan uang banyak. Padahal dia orang baik. Misal, ini penilaian pribadi saya. Dia menilai orang baik dibandingkan si yang calon yang jadi ini gitu loh. Ternyata terbukti kemudian si calonnya ini kemudian tertangkap KPK dan sebagainya gitu. Jadi ada dilema yang saat ini menurut saya antara hukum syariat Islam sudah jelas. Kalau tadi misalnya haram, kemudian dia jadi pemimpin, apakah kepemimpinannya juga menimbulkan keharaman? Itu hasilnya. Iya kan? Karena awalnya kan haram dia kan. Kemudian dia menghasilkan keputusan-keputusan yang juga pasti akan. Nah kemudian dilemanya itu tadi, pemimpin yang baik dalam kondisi yang sekarang, kondisi demokrasi Indonesia yang kekinian ini, apakah tidak bisa maju? Dia tidak mau melakukan itu, dia
Memang sih secara teori Pak Iksan, mungkin Pak Iksan lebih ini. Secara teori sih betul, kita harus menyiapkan strategi lebih panjang, menyentuh masyarakat lebih pada program-program ketimbang bagi-bagi dan sebagainya. Tetapi faktanya tetaplah ketika dia melakukan itu dengan keterbatasan dananya, di ujung-ujung dia kalah dengan orang yang menjelang Fajar. wah ini tahu tuh dia dapat ini gitu. Nah, yang paling krusial juga mungkin harus dilihat dari sisi syariah. Satu, apakah pemimpin yang menghasilkan itu juga juga selama dia jadi kepala daerah itu juga statusnya haram atau gimana. Yang kedua, kemudian dengan kondisi ini apakah pemimpin-pemimpin yang baik dengan kondisi partai politik yang tidak bisa mengkader dan sebagainya juga tidak bisa tidak bisa muncul untuk memimpin negeri ini dengan baik gitu loh. Kira-kira gitu Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai mau Boleh Pak. Semakin hot, sementara cuacanya semakin cool. Wah, cuacanya semakin adem. Tetapi diskusi ini ternyata semakin mendalam dan semakin memanas ya Pak. Lagi-lagi saya menyitir sebuah makalah dari Imam Syafi'i. Ini masih erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan Pak. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata bahwa pilihlah pemimpin yang lebih sedikit kekurangannya itu, karena secara manusiawi semua pasti mempunyai kekurangan, tetapi di sana Imam Syafi'i menekankan bahwa kita dianjurkan untuk memilih yang kekurangannya lebih sedikit daripada memilih pemimpin yang banyak kekurangannya Pak. Jadi sebagaimana kita tahu bukan krisis kepemimpinan, artinya di Indonesia sendiri masih banyak pemimpin-pemimpin yang baik, masih banyak figur-figur yang layak diajukan jadi pemimpin. Tetapi ya seperti kata Pak Iman tadi, lagi-lagi masalah serangan fajar itu Pak yang membuat masalah. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa PR terbesar kita adalah mari bersama mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan terdekat kita bahwa transaksional dalam masalah pilkada itu sangat tidak baik, gitu Pak. Ya Pak Prof ya. Bagaimanapun kita semua berkewajiban untuk saling mengingatkan, itu saja. Dan kembali ke masalah hukum Pak, ke masalah hukum syariat, karena keharaman masalah riswah itu adalah hukum asli Pak. Hukum aslinya riswah, suap menyuap itu adalah diharamkan. Tetapi pada kenyataannya, ini menurut saya sangat menarik Pak. Pada kenyataannya kita terbentur pada satu adegium bahwa memilih pemimpin muslim yang zalim itu tidak lebih baik loh daripada kita memilih pemimpin muslim yang zalim. Jadi makna asal katanya Pak, kita apa gimana? Memilih Pemimpin yang pemimpin yang non muslim tetapi adil itu lebih baik daripada memilih pemimpin muslim yang zalim. Jadi ilatnya di sana bukan masalah muslim sama non muslimnya Pak, mohon maaf. masalah adilnya. Jadi ilatnya itu masalah adil sama zalimnya. Karena kita kan bukan hidup di negara muslim Pak, maksudnya bukan hidup di negara Islam. Sekalipun mayoritas penduduknya adalah muslim gitu. Jadi yang sangat menarik itu Pak. Mangga Pak Prof, itu kita diskusikan bersama supaya lebih hot lagi Pak. Mangga. Ini diskusi ini disponsori oleh Kajipun. Jadi walaupun ada rokok di meja,
Mereka bukan sponsor. Kang Iwan nggak ngerokok. Kopi bareng. Ngopi bareng. Nah, ahli hisap semua. jadi saya curiga dengan Bawaslu ini menjadi bagian yang diuntungkan dari jual beli suara, begitu. Karena sebetulnya untuk mencegah, kemudian menangkap, mempermasalahkan jual beli suara itu, bagi saya seperti berburu di kebun binatang. Kita tahu kok siapa yang akan nyawer. Kalau nggak partai calon, cuma 2. Dan kita juga tahu waktu-waktunya. Iya kan? Tapi nggak bisa gitu. Pengalaman banget ya. Iya, artinya penyelenggara pemilu mungkin ya keberadaan mereka, komisioner di penyelenggara pemilu itu jadi karena memang partisipasi di partai politik yang secara underground menjadi kepanjang tanganan partai. Jadi ketika ada satu kasus yang kemudian kasus ini adalah teman mereka, ya sulitlah dipermasalahkan. Dan itu kan selalu terjadi negosiasi di bawah tangan. Jangan-jangan loh, gitu. Jangan-jangan. Jadi artinya kalau nggak curang ya nggak menang. Begitu. Nah, sampai kapan persoalannya? Nah, kalau saya mensitir Nikita Khrushchev, politisi dari Uni Soviet dulu, semua politisi itu sama, semua berjanji membangun jembatan walaupun nggak ada sungai katanya. Nah, persoalannya sekarang adalah tidak ada yang mereda dari jual beli suara ini. Pertanyaan kritisnya kan, sampai kapan kita mau bermanipulasi seperti ini, gitu loh. Karena kalau kemudian kita lihat ya, partisipasi pemilih yang naik katakan dari 60 ke 70% atau target dari penyelenggara pemilu sekian persen, kita juga nggak pernah bisa tahu bahwa partisipasi itu lahir dari mie instan kah, lahir dari sembako kah, lahir dari uang kah, begitu. Gitu. Nah, kalau sudah begini, gitu kan, kalau sudah begini, persoalannya adalah kita sama-sama sadar bahwa moralitas dari para pemilik investasi di pemerintahan, yaitu partai politik, memang nggak punya moral, nggak punya standar terhadap moralitas, begitu loh. Apakah kemudian golput menjadi jawabannya? Silakan Kak Haji. Ya, terima kasih. Sebetulnya negara ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi yang terjadi ya di dalam perpolitikan. Ya, terbentuklah Bawaslu dan lain sebagainya. Ini menurut saya negara sudah mumpuni ya untuk hal itu. Namun kembali lagi kepada manusianya. Kalau lembaganya tidak bisa disalahkan, Pak. Karena lembaga ini dibentuk atas dasar pemikiran yang sangat matang, yang sangat positif gitu. Kembali ke manusianya. Ini manusia-manusia yang ada di dalamnya ini yang harus dibangun mentalnya, yang harus dibangun moralnya. Karena kalau selama ini moralitas mereka masih tidak berpikir kanan kiri, tidak berpikir maslahat mudarat, tidak berpikir akibat dan sebagainya, ya pasti akan selalu terjadi seperti ini. Ya karenanya saya secara pribadi nampaknya gitu perpolitikan di kita di Indonesia ini untuk menghilangkan kesan-kesan manipolitik ini nampaknya agak susah, Pak. Kenapa susah? Ini Bawaslu ini dibentuk sudah lama ya. Bahkan undang-undangnya sudah ada. Ya kalau nggak salah itu Undang-Undang nomor 523 ya. Nomor 3 ayat 7 kalau nggak salah 2017. Itu ada sanksi-sanksi tertentu, tapi semua itu bullshit lah ya. Ya hanya beberapa memang ada, tidak menafikan ada. Karena memang akibat dari manipolitik dan sebagainya ini ada yang dipenjarakan juga, Pak. Ada yang penjarakan dan itu artinya negara sudah melakukan yang terbaik ya. Hanya di luar itu ternyata antara yang ketahuan dan yang tidak ketahuan atau pura-pura tidak tahu ini lebih banyak.
Kayaknya lebih banyak yang pura-pura tidak tahu gitu. Nah, karena itu kembali kepada manusianya menurut saya. Akhirnya apa? Akibatnya yang kami sesali adalah ada seorang calon pemimpin yang dianggap mumpuni untuk memimpin bangsa ini, kemudian terkalahkan dengan pola-pola itu. Sehingga yang terjadi hanya orang yang memiliki uang banyak, katakanlah seperti itu kesimpulannya lah. Karena mereka beranggap hanya dengan uanglah kekuasaan ini bisa diambil. Ya. Tanpa uang nampaknya tidak bisa. Nah, ini sudah mendarah daging, ya emang agak susah ya. Kalau sudah menjadi darah daging itu ya susah. Harus dibunuh, Pak. Bukan orangnya tapi pemikirannya. Yang salah paham ya. Yang dibunuh pemikirannya, karakternya seperti itu. Nah, akhirnya ketika ada orang yang baik, yang mumpuni, nah ini apakah juga harus masuk wilayah itu ketika memang kita usung gitu. Ini orang ini karena mumpuni untuk memimpin, ayo kita dorong sama-sama jadi pemimpin. Kalau tidak ikut dalam lingkaran itu nampaknya ini nggak akan pernah jadi nih Pak. Apakah dibolehkan ya orang yang kita anggap layak sebagai pemimpin ini ikut ke dalam itu gitu. Nah ini menarik juga nanti ya. Boleh nggak gitu? Karena memang sudah kadung kayaknya seperti ini. Agak susah juga untuk dihilangkan kesan-kesan money politik seperti ini. Ya, silakan Pak. Saya nanggapi dulu sebentar ya. Gini, Pak Kiai, kalau saya sih kalau di obrolan tadi dengan Pak Iksan, Pak Kiai dan sebagainya, kelihatannya sistem yang harus dibenahi. Kelihatannya. Kemarin ada gini, saya kebetulan juga hidup di zaman Pak Harto. Di zaman Pak Harto itu tidak ada pemilihan man to one vote one man, langsung, pemilihan langsung. Dia memilih, walaupun dia ada daftar, misalnya kalau legislatif ada daftarnya, tapi tetap dia memilih partai. Kemudian ketika memilih presiden, dia melalui DPR RI dan MPR gitu loh. Dulu tuh bagaimana di bawahnya pada waktu itu memang tidak ada, saya merasa mungkin saya kurang ini ya, tapi penyuapan orang per orang itu rasanya tidak ada, bahwa lu harus ini. Kalau bicara lain, kalau pemaksaan lu harus pilih, waktu itu ada partainya, ada satu yang sangat dominan, lu harus pilih ini, pegawai negeri semua milih itu. Nah kemudian setelah demokrasi inilah, di era reformasi kesini muncul gejala itu. Nah kemarin tuh mungkin kalau saya ngomong sekarang mungkin dihujat kali ya, bahwa kemarin ada upaya untuk pemilihan legislatif itu memilih partai. Di satu sisi saya itu ini penyuapan ke bawah itu tidak ada lagi, paling tidak pengurang ke orang per orang, sehingga mendidik masyarakat, mendidik orang untuk menjual suaranya hanya karena kemiskinan dan sebagainya, transaksi lah gitu. Tapi saya juga memperkirakan kalau sistem itu dijalankan, ada dua hal yang sangat ini. Mungkin transaksi jual belinya itu dengan partai, antara si calon dengan partai. Nanti berlaku kalau dulu ada yang nomor urut sepatu. Kalau nomor urut sepatu nomor 1, dia kemungkinan besarnya untuk jadinya gitu loh. Nah transaksi itu mungkin pindah ke partai. Tapi mana yang lebih bobrok antara transaksi si calon dengan partai atau transaksi si calon dengan masyarakat? Itu juga ini. Tapi bukan berarti saya mendukung sistem itu. Tapi yang kedua yang kemudian saya jadi miris kalau itu diterapkan, maka seluruh anggota legislatif, apalagi kalau sampai pemilihan presiden diterapkan hal serupa, maka anggota legislatif dan misalnya presiden itu petugas partai. Jadi saya ingat sistem di salah satu negara, kalau saya bilang komunis nanti marah ya. Dari satu negara komunis itu partai yang berkuasa. Kalau dia sudah memegang sekretaris partai, maka kemungkinan menjadi presiden di itu tuh
itu. Misalnya contohnya Xi Jinping lah, itu presiden Republik Cina itu. Kalau itu diterapkan, maka itu akan terjadi seperti itu. Bahwa partai akan berkuasa dan semua yang diterapkan itu adalah petugas partai. Jadi mana yang lebih mudarat? Gitu. Jadi memang perbaikannya harus dari sistem kalau menurut saya. Cuman berani nggak negara ini, para pemimpin ini kemudian kehilangan kayak partai-partai kan pasti akan kehilangan sistem yang selama ini dibangun oleh mereka. Kira-kira begitu. Jadi mana yang lebih baik mudorotnya? Apa mudorotnya lebih sedikit? Kalau kita dalam bicara konteks soal korupsi atau penyuapan, suap menyuap di masyarakat. Dengan cara itu memang masyarakat dididik berkali-kali dengan adanya pilkada, pileg, pilpres, pilkada di tingkat kota, kabupaten, kemudian gubernur. Sekarang pemilihan RT RW, Pak. Nah, sekarang akhirnya sampai ke RT RW lagi. Ada money politik juga. Jadi memang kemudian sistem yang kita bangun itu mendidik masyarakat untuk akhirnya semua ditransaksikan dengan uang. Nah, apakah ini mudorotnya lebih besar atau dibandingkan kalau kita memilih partai saja, mana mudorot yang lebih besar? Meskipun kalau saya ulangi lagi, kalau di partai ya jelas pasti transaksinya, saya berkeyakinan, menduga dan berkeyakinan transaksinya antara si calon dengan partai. Kira-kira gitu Pak Iksan. Ya tadi ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, yang sudah saya sampaikan, kita harus telaah kritis terhadap sistem pemilihan langsung itu. Nah, ada 3 yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa telaah kritis terhadap sistem pemilihan langsung itu akan lebih besar madorotnya dan lebih besar peluang calon untuk melakukan riswah. Karena jual beli suara tadi dia ke person to person. Nah, berbeda dengan sistem pemilihan yang bukan langsung, tertutup misalnya, itu ke partai, itu jauh lebih kecil madorotnya. Nah, terus kemudian yang kedua, memang dari pihak regulasi, Bawaslu dalam hal ini, itu juga harus ketat, harus tegas membuat sebuah aturan, dan hukumannya itu jangan ringan gitu, diperberat saja sekalian, biar kapok seperti itu. Yang ketiga tadi, semua pihak dari ulama ya, para asatidz, para kiai yang langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat, atau para ahli agama lainnya dari agama yang lain, itu juga harus benar-benar ke masyarakat terjun langsung. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu apapun yang namanya riswah yang diambil dari si penyuap gitu. Terima kasih. Silakan. Oh, saya silakan. Sebentar. Ya, pada intinya suap penyuap ini jelas tidak dibenarkan menurut agama. Bukan hanya agama, negara pun pada dasarnya tidak membenarkan dengan pola itu. Kembali kalau pemikiran saya, ini yang harus dibangun adalah mental manusianya. Dan kepada seluruh masyarakat juga jangan mudah goyah ya pendiriannya untuk memilih seorang pemimpin hanya karena 1 kilo telur lah ya, atau 2 bungkus sarimi, di mana mereka yang jadi ini 5 tahun memimpin kita, dan yang sudah dirasakan oleh masyarakat setelah mereka jadi pemimpin atau jadi dewan dan sebagainya, ini pura-pura nggak kenal lah pada akhirnya gitu. Jadi hanya memodalkan paling besar 200.000 memimpin masyarakat selama 5 tahun. Kali umpama sekian atau 6.000 lah, jadi kali 200.000 sekian, itu pasti akan hitung-hitungan juga. Karena memang kemungkinan kecil ya manusia ini sesosial apapun, kalau tanpa niat atau tanpa tujuan tiba-tiba membagi-bagikan duit, ini juga agak di luar nalar juga ya.
ya, dan aneh juga gitu. Ya, tapi mungkin ada, tapi kebiasaan di kita ketika orang tuh bagi-bagi uang atau bagi-bagi yang lain, ini nampaknya ada tujuan tertentu ya. Apalagi sudah mendekati waktu-waktu politik seperti ini. Yang nggak kenal juga pura-pura jadi saudara. Gitu. Yang nggak pernah silaturahim. Udah lama kata gitu. Nah, ini pola-pola seperti ini sebetulnya ya siasah juga sebetulnya. Siasah bagaimana untuk meraih suara yang banyak gitu ya. Ya, saya sih berharap pilihlah pemimpin yang akan kita usung ini dari seseorang yang memang mumpuni untuk memimpin, baik dari sisi keilmuannya, sosialnya, tanggung jawabnya. Karena menjadi pemimpin itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap dunia, tapi akhirat pun nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena itu pada masyarakat cerdas-cerdaslah memilih pemimpin, memilih calon wakil rakyat yang nanti ke depan akan membawa kemaslahatan bagi bangsa kita ini. Terima kasih, Pak. Ya, sambil kita berpikir mengenai solusinya, agenda berikutnya kita nyate. Jadi kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.